Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kami akan mempresentasikan tentang administrasi kesiswaan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa administrasi yang baik, proses pendidikan tidak akan berjalan secara tertib, teratur, dan efisien. Salah satu jenis administrasi dalam pendidikan adalah administrasi kesiswaan, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan penataan, pencatatan, pengelolaan, serta pembinaan terhadap siswa, mulai dari saat mereka mendaftar dan diterima di sekolah, menjalani proses pendidikan, hingga akhirnya mereka lulus atau keluar dari sekolah. Administrasi kesiswaan berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang tertib dan terorganisir. Misalnya, ketika seorang siswa berpindah sekolah, data akademik dan kepribadian dapat diketahui dengan mudah jika administrasi kesiswaannya terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga kepala sekolah dalam membuat keputusan dan kebijakan pendidikan yang tepat. Dan berikutnya itu pengertian administrasi kesiswaan. Secara umum, administrasi kesiswaan dapat diartikan sebagai seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membentuk peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Administrasi ini tidak hanya mencakup urusan percatatan, tetapi juga meliputi perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan evaluasi terhadap semua aspek yang berkaitan dengan siswa. Sebagai contoh, sekolah harus memiliki data lengkap mengenai setiap siswa, mulai dari identitas, latar belakang, keluarga, presentasi akademik dan non-akademik, serta catatan perilaku. Semua informasi ini dikumpulkan dan disimpan secara rapi untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan siswa secara optimal. Dan tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan. Tujuan dari administrasi kesiswaan tidak hanya bersifat administrasi, tapi juga mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaatnya, lengkap dengan contoh. Yang pertama yaitu mencatat seluruh riwayat siswa dari saat pendaftaran, penempatan di kelas, pencatatan prestasi hingga saat siswa lulus atau pindah. Contohnya, jika ada siswa yang ingin mengikuti beasiswa, sekolah dapat dengan cepat memberikan data akademik dan kepribadian yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengetahuan jumlah dan karakteristik siswa, termasuk asal daerah, minat, bakat, serta penyebaran lulusan. Contoh, sekolah dapat merancang program pembinaan atau ekskul yang sesuai dengan potensi mayoritas siswa seperti seni, olahraga, atau teknologi. Menunjang proses pembelajaran yang tertib dan efisien. Ini yang ketiga, yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat pembelajaran bisa lebih efektif. Contohnya, kelas tambahan untuk siswa prestasi atau remedial untuk yang belum mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Yang keempat yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan tertib. Dengan tata tertib yang jelas dan data siswa yang lengkap, sekolah bisa lebih mudah menangani masalah kedisiplinan dan membina siswa. Contoh, siswa yang sering melanggar aturan akan mendapat pembinaan berdasarkan data pelanggaran sebelumnya. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan mencakup banyak aspek. Beberapa ruang lingkup untuk utama dalam sebagai berikut. Yang pertama itu penerimaan peserta didik baru, PPDB. Kegiatan ini menjadi pintu masuk awal administrasi kesiswaan. Di dalamnya
yaitu sistem promosi sekolah seperti menyebar brosur, membuka pendaftaran online, atau melakukan sosialisasi ke sekolah dasar. Yang kedua itu sistem seleksi, bisa berdasarkan nilai ujian, tes tertulis, minat dan bakat. Yang ketiga, disiapkan informasi lengkap seperti waktu pendaftaran, persyaratan, biaya dan lokasi pendaftaran. Yang keempat yaitu disertai dengan membentukan panitia PBDB, pengelompokan kelas awal, serta orientasi siswa baru MPLS. Contoh, sekolah A membuka PBDB secara online dan offline. Siswa diselesaikan berdasarkan nilai raport dan tes bakat. Setelah diterima, siswa dikelompokkan berdasarkan pilihan pemilihan mereka, IPA, IPS atau bahasa. Dan yang kedua itu pencatatan peserta didik. Data yang tercatat mencakup ada beberapa macam, yaitu yang pertama buku induk, yaitu data lengkap siswa dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu buku kleper atau daftar urut nama siswa. Yang ketiga itu daftar hadir, yaitu persensihan. Keempat, rapor atau nilai akademik. Yang kelima itu catatan prestasi non akademik. Yang keenam itu catatan pelanggaran dan penghargaan. Yang ketujuh itu data mutasi atau siswa pindah masuk atau keluar. Contohnya, jika orang siswa pindah ke sekolah lain, data dari buku induk akan menjadi dasar untuk menerbitkan surat pindah lengkap dengan nilai rapor dan catatan persis. Yang ketiga yaitu tata tertib peserta didik sebagai pedoman dalam memperilaku dan mencakup aturan tentang yang pertama kehadiran dan keterlambatan, yang kedua seragam dan atribut, yang ketiga itu perilaku di dalam dan luar kelas, yang keempat itu larangan membawa barang terlarang, yang keempat itu meningkatkan kualitas keseluruhan. Oleh karena itu, seluruh pihak termasuk guru, wali kelas, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya harus memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola administrasi kesiswaan mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.